terkait dengan data, sinyal, dan transmisi data. Kita masuk ke konsep umum dan terminologi. Nah, sebelumnya transmisi itu kita akan membahas terkait dengan transmisi data yang mengacu pada proses pengiriman informasi atau data dari satu titik ke titik lainnya, baik itu melalui media fisik maupun media nirkabel. Keberhasilan proses transmisi itu sangat tergantung pada yaitu kualitas sinyal yang ditransmisikan, kemudian adanya karakteristik media transmisi. Kenapa dua hal itu menjadi sangat bergantung pada dua hal ini? Yang pertama, ketika kualitas sinyal yang ditransmisikan itu kuat dan stabil, maka informasi yang diterima itu oleh penerima akan utuh dan mudah dipahami. Nah, yang kedua itu dengan karakteristik media transmisi, itu media bisa berupa media terarah atau grid, atau seperti kabel, atau nirkabel atau wireless seperti gelombang udara. Setiap media memiliki pengaruhnya sendiri terhadap kualitas transmisi. Nah, untuk contoh dari sinyal kontinu dan analog, di sini ada sinyal kontinu itu contohnya itu suara manusia atau audio, kemudian gelombang atau bunyi akustik, kemudian video, rekaman kamera. Kemudian untuk contoh diskritnya itu direct biner 1 dan 0, teks atau string karakter. Nah, ini bentuk dari analog sinyal, kemudian ini bentuk dari digital sinyalnya. Selanjutnya, konsep umum dari sinyal kontinu dan analog. Nah, kita membahas terkait sinyal. Apa sih yang dimaksud dengan sinyal? Sinyal adalah besaran terukur yang berubah seiring waktu atau ruang dan membawa informasi keberhasilan transmisi data bergantung pada kualitasnya yang dihasilkan dan ditransmisikan. Nah, di sini ada sinyal analog atau kontinu memiliki karakteristik perubahan yang halus dan kontinu. Nah, perubahan yang intensitas sedikit demi sedikit hingga tidak mengalami keputusan yang berhenti. Nah, untuk contoh dari sinyal analog atau kontinu ini seperti suara manusia, musik dari alat musik, kemudian video dari kamera analog. Kemudian pada sinyal analog ini, nah bagian ini analog signal itu amplitudonya tinggi gelombang itu berubah secara bertahap sesuai waktu tanpa perubahan mendadak. Contohnya sinyal suara telepon. Kemudian untuk yang kedua ada sinyal diskrit. Nah, sinyal diskrit itu tuh sinyal digital yang terdiri dari nilai yang tetap dan konstan, biasanya dalam bentuk biner 0 dan 1. Untuk contohnya itu data komputer ataupun informasi biner yang dikirim melalui jaringan komputer, atau sinyal digital televisi modern. Kemudian dalam sinyal digital ini amplitudo itu berupa tajam antara dua nilai konstan, berbeda dengan sinyal analog yang halus. Selanjutnya ada data, sinyal, dan transmisi. Ada data analog. Nah, di dalam data analog yang tergantung pada fungsi waktu dan dapat diwakili oleh gelombang elektromagnetik pada spektrum yang sama. Contohnya adalah suara manusia yang diubah menjadi sinyal elektromagnetik. Nah, untuk yang data digital, ini data yang dikirim sebagai sinyal digital melalui level tegangan berbeda. Setiap bit binernya 0 dan 1 memiliki level tegangan yang berbeda untuk memisahkan satu dari yang lain. Untuk data analog,
Nah, untuk data analog ini dapat dikirim dalam bentuk sinyal digital dengan bantuan perangkat kodek, coder, dan decoder, sedangkan data digital itu dapat dikirim sebagai sinyal analog dengan bantuan modem atau modulator demodulator. Kemudian ada transmisi yang bagian ini. Nah, bagian transmisi ini untuk sinyal digital itu dirambatkan menggunakan repeater. Dalam proses ini sinyal digital untuk sinyal transmisi analog itu sinyal yang ditransmisikan melalui penguat atau amplifier, namun kelemahannya itu sinyal yang diterima seringkali mengalami atenuasi ataupun penurunan kualitas, terutama karena sinyal analog semakin jauh akan semakin lemah dan memerlukan penguat sinyal. Nah, kalau untuk transmisi digital itu sinyal digital dirambatkan menggunakan repeater. Dalam proses ini sinyal digital yang lemah diperkuat dan dikonstruksi kembali di setiap repeater sehingga mengurangi degradasi sinyal. Selanjutnya ada data analog untuk suara. Nah, sinyal suara manusia itu biasanya memiliki komponen frekuensi antara 100 Hz dan 7 hingga 7 kHz, yang frekuensi ini tuh merupakan rentang di mana percakapan manusia dapat ditemukan. Nah, seperti ada gambar di sini, untuk frekuensinya itu 10 Hz sampai dengan 100 kHz. Nah, pada bagian power rational busnya, kemudian untuk ini bagian upper limit of the radio, kemudian upper limit of PM radionya, dan untuk dynamic range of music. Selanjutnya, nah di sini ada lagi data digital. Data digital tiap karakter pada data digital pada tabel ini itu merupakan kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, di mana ASCII itu setiap karakternya dalam kode direpresentasikan oleh pola 7 bit, sehingga ada 128 karakter yang berbeda bisa diwakili oleh sistem ini. Nah, untuk sinyal digital, selanjutnya kita bahas sinyal analog dulu. Sinyal analog adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dirambatkan pada berbagai media, contohnya twin stage wire, kabel serat optik, dan atmosfer. Nah, bentuk informasi suara dan musik memiliki komponen frekuensi itu 20 Hz hingga 20 kHz, dapat didengar yang dengan mudah diubah menjadi sinyal elektromagnetik untuk kemudian ditransmisikan. Nah, kalau sinyal digital itu dalam sistem komunikasi, data dirambatkan dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan sinyal elektromagnetik. Dengan deretan pulsa tegangan yang dibangkitkan oleh suatu sumber dengan 1-2 level, tegangan akan mengalami redaman yang nilainya sebanding dengan nilai frekuensi. Untuk bentuk pulsa di sisi penerima jadi melengkung dan mengecil. Nah, untuk keuntungannya sendiri, untuk keuntungan sinyal digital, yaitu sinyal digital itu murah dan lebih tahan terhadap noise, tetapi peka terhadap gangguan eksternal. Sinyal digital itu memiliki pulsa tegangan yang dihasilkan dari sumber dengan 2 level tegangan, yaitu 0 dan 1. Nah, sedangkan untuk kekurangannya itu sendiri, peka terhadap noise dan redamannya itu besar. Selanjutnya ada contoh sinyal digital. Nah, di sini informasi biner dibangkitkan oleh terminal komputer dan perangkat pengolahan data lainnya, kemudian diubah menjadi pulsa tegangan digital untuk ditransmisikan. Nah,
data dan sinyal. Ada 4 kemungkinan hubungan antara data analog dan digital, hubungan antara data analog, digital, dan sinyal analog dan digital. Nah, di sini bisa dilihat beberapa hubungannya. Yang pertama, bisa data analog bisa disampaikan oleh sinyal analog itu sendiri. Kemudian bisa data analog bisa dikirim oleh sinyal digital. Kemudian data digital bisa disampaikan oleh sinyal digital. Kemudian untuk data digital bisa dikirim menggunakan sinyal analog. Untuk selanjutnya ada transmisi analog dan digital. Nah, untuk transmisi analog itu merupakan sarana transmisi sinyal analog tanpa memperhatikan sinyal. Nah, sinyal mungkin mewakili data analog, misalnya suara, ataupun data digital, misalnya data biner melewati modem. Untuk transmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatan, kemudian dapat berupa data analog dan digital, kemudian atenuasi atau pelemahan sinyal setelah menempuh jarak tertentu, dan yang terakhir itu diikuti oleh amplifier penguat sinyal namun memperkuat noise. Nah, untuk transmisi digitalnya itu mengasumsikan konten biner dan ke sinyal digital hanya dapat ditransmisikan dalam jarak terbatas sebelum atenuasi atau noise dan gangguan lainnya yang berbahaya integritas data. Untuk hubungan dengan muatan sinyal dan diikutkan dengan repeater. Selanjutnya, apa sih alasan penggunaan teknik transmisi digital itu? Yang pertama, untuk keuntungan data. Untuk keuntungan data itu, transmisi digital lebih akurat karena penggunaan repeater untuk memperbaiki sinyal. Kemudian penggunaan kapasitas bandwidth optimal, penggunaan multiplexing. Kemudian yang multiplexing itu yaitu pengiriman data dalam paket-paket kecil. Kemudian untuk keamanan dan privasi. Nah, untuk teknik enkripsi tanpa diaplikasikan pada data digital dan data analog yang sudah digital. Kemudian ada integrasi. Data analog dan digital dapat diintegrasikan secara ekonomis, memungkinkan layanan data, suara, dan video berjalan bersama. Selanjutnya ada di sini transmisi analog dan digital. Dapat dilihat bagian kotak yang ini itu terkait dengan analog transmisi, dan yang bagian ini itu digital transmisinya. Nah, kesalahan transmisi. Kesalahan transmisi bisa terjadi selama transmisi itu ada noise atau gangguan lain yang menyebabkan sinyal rusak atau berubah. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa ketika data di original datanya itu bagian ini terdapat perbedaan pada data receivernya. Pada awalnya data originalnya itu terdapat 1, ketika kesalahan itu perubahan data ke receivernya menjadi 0, dan yang bagian ini juga yang dari 0 ke berubah menjadi 1. Kemudian ada pembahasan terkait dengan bandwidth. Apa sih yang dipahami terkait dengan bandwidth? Nah, bandwidth itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kapasitas maksimum suatu jalur komunikasi dalam mentransmisikan data dalam periode waktu tertentu dalam konteks jaringan dan komunikasi data. Nah, bandwidth itu merujuk pada jumlah data yang dapat dikirim atau diterima melalui media transmisi seperti kabel dan gelombang udara dalam 1 detik. Nah, pada gambar ini tuh sudah menggambarkan terkait dengan bandwidth. Kemudian bandwidth itu tuh diukur dalam satuan bits juga.
per detik atau bps, dan seringkali dinyatakan dalam satuan yang lebih besar seperti kalau misalnya kbps, kilobit per detik, atau kbps-nya itu sama dengan 1000 bps. Ketika mbps itu megabits per detik, 1 mbps itu sama dengan 1 juta bps. Kemudian untuk gbps itu gigabits per detik atau 1 gbps itu 1 juta per bps-nya.